Hai adik-adik, apa kabarnya? Semoga dalam keadaan sehat ya. Minggu ini kita akan belajar dari firman Tuhan yang terambil dari Matius 9 ayat 35 hingga Matius 10 ayatnya yang ke-8. Yuk kita baca bersama-sama. Jangan lupa siapkan Alkitabnya. Nah, mari kita baca bersama-sama ya. Matius 9 ayat 35 hingga Matius 10 ayat yang ke-8. Belas kasihan Yesus terhadap orang banyak. Demikianlah Yesus berkeliling ke semua kota dan desa. Ia mengajar dalam rumah-rumah ibadat dan memberitakan Injil kerajaan sorga serta melenyapkan segala penyakit dan kelemahan. Melihat orang banyak itu, tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan kepada mereka, karena mereka lelah dan terlantar seperti domba yang tidak bergembala. Maka katanya kepada murid-muridnya, "Tuaian memang banyak, tetapi pekerja sedikit. Karena itu mintalah kepada Tuan yang empunya tuaian, supaya ia mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuaian itu." Yesus memanggil ke-12 muridnya dan memberi kuasa kepada mereka untuk mengusir roh-roh jahat dan untuk melenyapkan segala penyakit dan segala kelemahan. Inilah nama ke-12 rasul itu. Pertama Simon yang disebut Petrus dan Andreas saudaranya, dan Yakobus anak Zebedeus dan Yohanes saudaranya, Filipus dan Bartolomeus, Thomas dan Matius pemungut cukai, Yakobus anak Alfeus dan Tadeus, Simon orang Zelot dan Yudas Iskariot yang mengkhianati dia. Yesus mengutus ke-12 rasul. Ke-12 murid itu diutus oleh Yesus dan ia berpesan kepada mereka, "Janganlah kamu menyimpang ke jalan bangsa lain atau masuk ke dalam kota orang Samaria, melainkan pergilah kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Pergilah dan beritakanlah kerajaan sorga sudah dekat. Sembuhkanlah orang yang sakit, bangkitkanlah orang mati, tahirkanlah orang kusta, usirlah setan-setan. Kamu telah memperolehnya dengan cuma-cuma. Karena itu berikanlah pula dengan cuma-cuma." Nah, adik-adik, pada hari ini kita belajar tentang bagaimana tuaian yang dikatakan Kristus itu banyak sekali. Apa ya maksudnya tuaian? Tuaian yang dikatakan banyak adalah orang-orang yang hendak kita tolong, orang-orang yang harusnya pada saat itu ditolong oleh murid-murid Kristus, oleh pengikut Kristus, sangatlah banyak. Tapi murid-murid Kristus pada saat itu enggan untuk menolong mereka. Bahkan murid-murid saat itu berkata kepada Kristus, "Kenapa kita harus menolong mereka?" Padahal murid-murid Kristus dipanggil untuk menolong sesama, untuk mengabarkan Injil kepada semua orang dan menolong banyak orang. Nah, adik-adik, sekarang kita akan mendengarkan sebuah cerita. Jadi adik-adik simak dengan baik ya. Pada suatu ketika ada dua orang sahabat bernama Dion dan Dian sedang pergi berjalan-jalan. Mereka pergi berjalan-jalan. Ini Dion dan ini Dian. Mereka pergi berjalan-jalan. Mereka pergi berjalan-jalan menyusuri komplek perumahan mereka pada saat itu. Hingga lalu mereka bertemu dengan seorang anak dari pemulung. Mereka bertemu dengan seorang anak dari tukang yang mengambil sampah di tempat di depan rumah adik-adik.
Nah, lalu ketemulah mereka dengan anak seorang pemulung itu. Lalu Dion berkata kepada Dion, "Hei Dion, kasihan sekali ya anak itu. Sepertinya dia tidak bisa makan. Bagaimana kalau kita menolongnya?" Lalu Dion berkata, untuk apa lagi kita menolong dia? Nanti kan ada orang-orang yang menolong dia. Lagian dia kan sedang menunggu ibunya. Ibunya kan sedang mencari uang untuk dia. Ya, kenapa kita harus menunggu orang lain? Sudahlah, tidak usah ditolong. Nanti juga ada kok yang menolong. Lalu pada akhirnya mereka meninggalkan anak pemulung itu. Mereka pergi berjalan-jalan hingga pada suatu ketika mereka bertemu dengan ibu guru mereka. Dion, kalian sedang apa? Selamat pagi, Bu Guru. Kami sedang berjalan-jalan menyusuri komplek. Ibu Guru sedang apa? Ibu Guru sedang berjalan-jalan juga. Ibu Guru selesai berlari tadi. Oh, begitu. Lalu dia langsung berkata kepada ibu gurunya, "Ibu Guru, tadi kami melihat seorang anak kecil dan dia berpakaian lusuh, lalu dia sedang menangis, memegangi perutnya. Sepertinya dia kelaparan." Oh, begitu. Lalu, apa yang kalian lakukan? Lalu Dion berkata, "Kami tidak melakukan apa-apa, Ibu Guru. Soalnya kalau saya berpikir bahwa nanti dia akan ada yang menolong. Lagian dia kan tadi sedang menunggu orang tuanya untuk membeli makanan. Orang tuanya kan bekerja untuk memberikan makan ke dia." Dion, kok kamu begitu sih? Ya kan memang begitu dia. Ya nggak begitu. Sudah, jangan bertengkar. Ibu Guru jelaskan ya anak-anak. Jadi kalau anak-anak bertemu lagi dengan seseorang, entah itu teman anak-anak, entah itu orang yang tidak anak-anak kenal, tapi dia sedang menangis ataupun dia sedang membutuhkan bantuan, maka anak-anak harus menolongnya. Kan sama seperti yang dikatakan firman Tuhan di Matius 9 ayat 35 hingga Matius 10 ayatnya yang ke-8, bahwa kita dipanggil untuk melayani, kita dipanggil untuk menolong sesama kita, untuk menjadi berkat bagi sesama kita. Jadi jika ada seseorang yang membutuhkan pertolongan, maka Dion dan juga Dian harus menolong. Oh, begitu ya Ibu Guru. Tapi Dion hanya punya uang 5.000. Dian juga, Bu Guru, Dian juga masih punya uang 5.000. Jadi apa yang harus kami bantu? Dion dan Dian bisa membelikan mereka makan atau minum untuk kebutuhan mereka. Jadi anak tadi bisa makan. Tapi kan ibunya bekerja keras untuk memberikan makanan. Iya, memang betul ibunya bekerja keras untuk memberikan makanan. Tapi uang yang didapatkan itu bisa saja tidak cukup untuk makan sehari. Jadi bisa saja uang itu hanya untuk memenuhi kebutuhan mereka, seperti misalnya untuk membeli makanan untuk adiknya, atau mungkin untuk obat-obatan ayahnya. Kita kan tidak tahu. Toh firman Tuhan juga mengatakan bahwa kita harus menolong sesama kita, siapapun itu, dan kita harus menjadi berkat untuk mereka. Jadi meskipun kalian tidak kenal, tapi kalau mereka memang benar-benar membutuhkan pertolongan, maka kita harus menolong, kita harus hadir bagi mereka. Karena itulah
kita diutus ke dalam dunia. Oh, begitu ya Ibu Guru. Kalau begitu, Dion dan Dian akan mengumpulkan uang dulu. Mana Dian uangmu? Kita beliin dia roti yuk, sama minum. Kasihan. Oh, yaudah yuk kita belikan minum dulu. Terima kasih Ibu Guru. Iya, sama-sama. Yuk Ibu Guru temani yuk. Ayo. Lalu mereka bersama Ibu Guru mereka pergi ke suatu tempat untuk membeli roti dan minuman. Nah, setelah mereka lalu membeli roti dan minuman, mereka menemui anak yang menangis tadi. Halo adik kecil. Halo, kalian sedang apa kesini? Kamu kenapa kok menangis? Aku menangis karena menunggu ibu gak datang-datang. Aku sudah sangat kelaparan. Kalau begitu, ini ada roti dan minum untuk kamu. Ini ya, kamu terima. Terima kasih ya, terima kasih banyak. Kalian sangat baik. Terima kasih. Iya, sama-sama. Kalau begitu, kami pergi dulu ya. Kamu jangan lupa dimakan dan diminum. Hati-hati ya di sini. Iya, terima kasih banyak. Iya, dah. Nah, begitu adik-adik. Jadi, karena kita di dunia ini dipanggil untuk melayani sesama, kita dipanggil supaya kita dapat membantu sesama kita. Jadi, ketika ada teman-teman adik-adik yang membutuhkan pertolongan, entah ketika dia terjatuh dari sepeda atau dia mungkin tangannya kena pisau atau tangannya terluka, ataupun ketika adik-adik bertemu dengan orang-orang yang tidak adik-adik kenal tapi membutuhkan pertolongan, maka adik-adik harus membantu mereka ya. Nah, adik-adik, untuk tugas minggu depan, kakak akan sertakan tugasnya, dan pada minggu depan, pada hari Minggu, adik-adik harus sertakan fotonya ya. Jadi, untuk tugas minggu depan, adik-adik harus mengumpulkan uang satu harinya Rp1.000 hingga hari Minggu. Nah, ketika sudah terkumpul hingga hari Minggu, lalu adik-adik uang itu dibelikan roti ataupun aqua, makanan atau minuman untuk sesama kita, ataupun untuk orang-orang yang mungkin mengambil sampah di halaman rumah kita, atau ketika adik-adik mungkin bertemu dengan pengemis di jalan atau orang-orang yang mungkin sedang membutuhkan di luar sana. Nah, kasihkan kepada mereka ya. Jangan lupa tugasnya difoto dan dikirim. Ya ampun, kasihan banget ya orang itu. Nanti aku nabung buat beli jajan dan minuman. Hari ini aku nabung dulu nabung segini dulu. Oh, ini sudah hari ke-7. Saya hitung dulu. Oh, ini pas nih buat beli jajan dan minuman pengemis kemarin.
Semoga daganganku hari ini laris, ada yang beli. Bu, Iya. ini Apa, Dek? sama jajan ini sama uangnya ibu. Oh, yang ini. Iya. Ini uangnya ibu. Ini 3.000 ya. Ini tambah lagi ini enggak? Iya, teman. Ini kan uangnya 7.000, jadi ini terus kasih ini satu. Kasih ya. Iya. Keteng kok ngelimen. Duh. Iki kacamata lah tak dol payu ora ya. Wis sak kemen matang kula. Ah, itu dia pengemisnya. Mbak, ini ada sedikit rezeki buat Mbak, semoga bermanfaat. Makasih ya, Dek. Ya, Mbak, sama-sama. Itu dulu ya. Ya. Nah, begitu ya adik-adik tugasnya. Selamat hari Minggu. Tuhan memberkati. Shalom.